Halo, selamat sore. Nah, hari ini gue Teddy dan bentar, ini kayaknya layarnya terlalu bawah nih. Waduh, baterainya udah mau habis lagi. Terlalu bawah, nggak apa-apa lah ya. Oke, nah kita hari ini lagi senang banget nih guys. Jadi ternyata hari ini kita menghadapi bull market lagi. Ya, bull market kira-kira udah ada 4 hari ya, 4 harian dan sekarang BTC sudah naik ke 44.000 ya, dalam 7 hari terakhir udah naik 8%, lumayan better dan Ethereum naik 11%, BNB 7%, Cardano nih ya, koin kesukaan gue sudah kembali lagi dari under $1 sekarang udah ke 1,1 dolar, dan XRP ya yang masih bertahan di 0,8 dolar ya. Nah, di sini gue pengen apa ya, gue pengen sedikit menjelaskan tentang konsep dari investasi. Jadi sejauh nih ya, sebelum kita memulai untuk investasi di kripto, gue pengen menekankan satu hal ini nih tentang investasi kripto ya. Yang pertama, kalau kita beli aset kripto ya, itu kita anggap aja kayak beli belanja bulanan. Let's say kita makan di Hanamasa gitu ya, all you can eat yang 250.000 gitu ya. Terus misalnya let's say kita beli baju Pull&Bear gitu misalnya yang harganya 300-400 ribu, beli sepatu Kompas yang harganya 300 sampai 400 ribu, 500 ribu lah kira-kira ya. Kalau kita hitung-hitung mungkin dalam 1 bulan kita bisa spend 1 juta. Nah, spend 1 jutanya itu kita mulai sisihkan nih, misalnya let's say kita ini buat yang sudah bekerja ya. Untuk yang belum bekerja juga nggak apa-apa. Untuk yang sudah bekerja itu ya kira-kira kita bisa bisa simpan ya 1 juta, dan kita coba untuk alihkan ke sini. Dan untuk teman-teman yang cuma punya yang nggak gajian yang nggak tetap, atau misalnya yang belum bekerja, ya udah ketika kalian memang dapat rezeki gitu, let's say 100 ribu ya udah kalian taruh aja. Tapi konsep dari investasi ini enggak, kalian tuh bukan artinya memiskinkan diri ya, bukan. Investasi itu bukan artinya memiskinkan diri, tapi menahan ya hal yang biasanya kalian lakukan gitu untuk sesuatu yang eh, apa ya, better di masa yang akan datang. Let's say ya beli sepatu, misalnya kalian udah punya 5 sepatu nih, kalian beli lagi 5, itu kan sebenarnya kalian bisa keep dulu, itu nggak harus beli dulu ya, kalian bisa pindahkan investasi, let's say gitu. Atau kalian misalnya suka touring nih dari Jakarta ke Bali atau Jakarta ke Bandung gitu ya, itu ngabisin bensin let's say 300-400 ribu, ya udah pakailah untuk coba untuk masuk ke investasi ya, itu belanja bulanan. Nah, dan sistemnya DCA lagi, gue balikin sistem DCA. Untuk yang belum tahu sistem DCA, kalian coba cek video YouTube gue. Nah, di situ gue udah jelasin tentang dollar cost averaging. Nah, terus ya kita lanjutin ke bagian selanjutnya, yang bagian kedua itu coba pikirkan kripto itu sama dengan saham. Kenapa seperti itu? Karena gue tuh juga ada investasi di saham, dan di saham gue purely itu mau mendapatkan dua hal. Yang pertama, bergaining gainer ya, ada kenaikan dari harga sahamnya ya. Misalnya let's say harga sahamnya BBRI seharga 3.000, lalu dia naik ke harga 4.000. Nah, itu gainer yang mau gue dapetin sebesar Rp1.000 ya. Nah, lalu selanjutnya ada juga dividen. Dividen itu kalau di saham tahunan sekitar kalau BRI itu 100 rupiahan ya untuk per lembar sahamnya ya. Jadi kalau kalian beli 400 ribu untuk 100 lot, untuk 1 lot ya, itu kalian bisa dapat sekitar 10.000 rupiah ya. Nah, kalau di kripto itu ada namanya staking. Nah, ini yang gue suka nih. Kita di kripto itu ada 3 hal. Yang pertama ada untuk gainer ya, kita dapat gainer dari harga ya, ada kenaikan harga, lalu kita dapat dividen ya. Dividen itu dalam bentuk staking. Jadi kalau kita stake token kita, koin kita, kan ada tuh ada APY-nya ya. Itu lumayan banget sih ya. Itu lumayan banget, dan itu yang menurut gue itu dividen ya. Bahkan dividen itu harian gitu. Lalu selain itu ada loans di situ ya, ada pinjaman. Jadi kalau kita butuh uang, kalau di saham kan kita nggak bisa gadein saham kita nih kalau kita butuh uang terus nyangkut nih ya. Salah satu cara satu-satunya ya jual rugi. Tapi kalau di kripto kalian nggak mau rugi, nggak mau dijual, ya udah kalian stakingin aja ya. Pastiin ya kripto juga kripto yang bagus, let's say ya, Cardano, BNB, Ethereum, Bitcoin, XRP, Solana, Phantom, Polkadot kayak gitu-gitu ya, Link gitu misalnya. Nah, itu yang menarik ya, yang
poin lebihnya nih dari kripto gitu ya. Kalian bisa buat dapetin dividen, namanya staking. Kalian bisa dapetin gainer, dapat keuntungan dari kenaikan harganya, atau dapat kerugian ya. Kerugian juga dapat dari penurunan harganya. Nah, gitu ya. Kalau ini mungkin gini aja sih yang mau gue sampein. Orang-orang miskin itu biasanya fokus pada apa ya, menunjukkan kekayaannya dia. Jadi kayak ya udah, gue miskin nih, gue mau beli iPhone, gue mau beli apa gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita comparison nih dengan orang-orang kaya ya, ini bukan orang-orang yang mau kelihatan kaya ya, tapi orang-orang kaya mereka itu lebih fokus pada memperbanyak ya, diversifikasi aset ya, gitu, memperbanyak aset. Jadi dan asetnya itu aset yang bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Gue nggak bilang kalau kripto itu sepenuhnya bagus, enggak juga, ada sisi kelemahannya. Tapi ya terutama kalau misalnya kita masih muda, usia masih muda, ya udah kita coba aja. Kalau misalnya kita gagal, kita rugi, ya udah, jadikan itu pelajaran. Tapi selama ini yang gue tahu ya, dari 2018 sampai hari ini gue belum menemukan kripto yang memang bagus terus let's say rugi. Maksudnya jauh-jauh deh, udah Bitcoin, Ethereum, Cardano dulu ya. Lihat sekarang, kamu udah bisa mungkin taruh 10 juta udah jadi 1M gitu. Ya mungkin sekarang kamu taruh 1M jadi 10 juta bisa. Ya nggak apa-apa. Kita comparison itu ya waktu tahunan, 3 tahun, 5 tahun gitu. Apalagi bisa di stacking kan. Ya. Lalu ada lagi nih, bentar ya, gue tuh sempet tulis karena gue lupa ya. Nah itu. Kalau orang-orang kaya itu berarti kan fokus pada kenaikan harga, dapat keuntungan. Tapi kalau misalnya miskin ya fokus sama kebutuhannya sehari-hari. Makanya kalau miskin itu ya balik lagi, betul, gue setuju sama mindset gitu. Nggak ada orang yang kalau lu kenal mungkin teman-teman lu yang kaya banget gitu, yang memang dia berjuang buat dirinya sendiri, pasti dia selalu berpikir gini kalau dalam bisnisnya, dalam otaknya ya. Gue pengen dapetin sesuatu yang lebih banyak, gimana caranya? Pasti mereka doing bisnis, pasti rugi, nggak akan langsung untung. Tapi ya itu proses gitu loh, sama kayak kripto. Lu juga kalau misalnya lu bangun pabrik, ngeliat saya harga pabrik 1M ya, itu kalau lu bisa BEP aja nih, biar balik modal, itu mungkin lu butuh waktu 10 tahun, 5 tahun gitu ya, dengan uang lu yang macet di dalamnya. Itu pun kalau jalan, kalau nggak gerak 1M hilang. Sama kayak juga kayak di kripto kok. Jadi kira-kira gitu ya. Gue pengen sampein mindset ini ke teman-teman. Jadi stop berpikir sebagai mindset seorang penjudi ya. Boleh sih sebenarnya, tapi nggak usah banyak-banyak. Let's say kita punya 10 juta dan kita mau berjudi, udah judi aja 1 juta gitu ya. 9 jutanya ya udah investasi gitu. Dan jangan sampai investasi itu merusak kebutuhan kita. Ini buat anak misalnya, buat beli makan, buat bayar sekolah, buat bayar listrik, kita masukin dulu ke kripto. Jangan pernah kayak gitu. Jadi benar-benar pakai uang yang memang ya, misalnya kita hari ini punya sepatu ya, besok kita pengen beli, ya itu yang uang itu yang kita keep dan kita ganti ke kripto gitu. Ya mungkin itu aja dulu yang pengen gue sampaikan hari ini, dan terima kasih banget udah ada 250-an subscriber dan 23.000 penonton di YouTube gue. Dan kalau misalnya kalian lihat video ini ya, gue pengen kasih kalian hadiah. Jadi kalian tulis address di bawah ini ya, address BNB, nanti gue bakal kirimin BNB buat kalian. Sama satu lagi Zil ya, silahkan tulis. Bagi yang beruntung ya udah nonton video ini, oke? Thank you banget yang nonton video ini dan selamat sore, bye bye.